Kemudian kita harus menyelaraskan antara target operasional dan target bisnis. Contohnya adalah kalau target bisnis itu bisa menurunkan biaya, ya, cost efficiency atau cost efektif gitu. IT-nya jangan jor-joran meminta budget untuk investasi, padahal untuk sesuatu yang tidak berdampak terhadap pencapaian bisnis. Nah, ini juga challenge dan risk atau tantangan dan risiko ketika kita menyusun sebuah rencana layanan. Oleh karena itu, biasanya ini ada di domainnya IT manager atau top manajemen IT ya, untuk memikirkan ini semua. Jadi kalau bagi kita yang di operasional, kita nggak sadar ya bahwa oh ternyata berantem di atas itu. Untuk minta budget aja berantem. Harus dipikirkan dari berbagai macam aspek dan dipikirkan dari berbagai macam sisi. Baik, output dari service strategi itu apa? Ini proses pertama dalam ITIL ya, di domain service strategi. Outputnya apa? Ada visi, misi, service portfolio, itu daftar layanan yang kita punya dan daftar layanan yang akan kita bangun beberapa tahun ke depan. Kemudian kebijakan, daftar kebijakan, kemudian strategi dan strategi plan. Strateginya apa nih untuk memastikan layanan kita di-deliver on time dan bisa memuaskan, dan seterusnya. Rencananya gimana? Prioritas, kita tahu bahwa dalam mengembangkan dan mengelola layanan itu pasti tidak hanya 1-2 layanan, tapi puluhan bahkan ratusan layanan. Mana ini yang didulukan untuk dibangun dan sebagainya. Ada prioritas di sana. Service charter, ingat ya, semua layanan yang sudah disepakati dan disetujui harus keluar izin prinsip biasanya dalam bentuk service charter. Di dalamnya tertuang untuk apa, untuk siapa, fungsinya apa, nanti kebutuhan user secara umumnya seperti apa, budgetnya ada enggak, dari mana, dan sebagainya, barulah nanti didesain dan didevelop. Jadi diawali oleh service charter yang dikeluarkan dari service strategy. Kemudian pasti ada financial information, budget berapa, butuh capex, opex berapa, akan return investasi ini berapa lama, dan seterusnya. Itu termasuk di dalam ke dalam output dari service strategy. Nah, baik, teman-teman semua, itu adalah proses yang pertama di service strategy. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya coba akan cek dulu chat ya. Masih belum. Sepertinya masih cukup jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti jangan lupa kalau ada yang kurang jelas bisa mengulang lagi ya di materi video yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa bahwa saya pengen ulang lagi atau nanti harus mengerjakan kuis ya supaya hasilnya bagus, ya bisa diulang lagi dalam rekaman nanti. Oke, baik. Selanjutnya adalah proses yang kedua. Proses yang kedua yaitu demand management. Nah, kita loncat dulu ke demand management ya mungkin. Kenapa? Karena apapun yang kita rencanakan di strategic level, termasuk kita merencanakan bagaimana layanan-layanan apa yang akan kita kembangkan 2-3 tahun ke depan, juga kita harus mampu untuk mengcapture semua kebutuhan yang datang dari customer. Kita lakukan mapping antara yang kita rencanakan dengan yang datang dari customer. Demand management itu apa? Demand management itu adalah orang yang mencoba memahami pola dari customer kita. Apa yang disebut pola dari customer kita? Ya aktivitas yang dilakukan, kebutuhan mereka terhadap layanan dan sebagainya. Bahkan gini, bahkan mereka tuh butuh layanan IT tertentu itu jam berapa saja sih? Misalkan email tuh dipakainya tingginya jam berapa saja. Kalau mau bikin aplikasi yang core prosesnya yang harus dikembangkan yang mana dulu dan sebagainya. Demand management itu ibaratnya adalah comblang lah ya. Tapi dia harus paham bahwa IT bisa menyediakan apa, customer butuh apa gitu. Bahkan dia bisa mengintervensi gitu ya. Jadi kalau Mark Comblang kan misalkan gini, pacaran aja sama si A, nggak mau si A itu kelebihannya ini seperti itu. Tapi tidak bisa masak, gampang sekarang ada GoFood seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Nah, demand management itu contohnya apa? Contohnya kalau kita bicara mengenai demand management, ini adalah proses untuk memahami, mengantisipasi, dan mempengaruhi. Yang penting adalah mempengaruhi permintaan customer terhadap IT service. Sehingga bisa menggunakan layanan yang sudah tersedia. Atau bisa merealokasikan layanan yang berlebihan di satu unit, digunakan oleh unit lain. Kurang lebih seperti itu.